Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas terkait Perpu Cipta Kerja. Di sesi ini, kita akan bahas dengan cara sesi tanya jawab. Yuk teman-teman, kita belajar bareng bersama saya Budi di Rewata Channel. Teman-teman, mengenal Perpu Cipta Kerja, latar belakang dan juga tujuannya. Yuk teman-teman kita lihat ya. Pada tanggal 30 Desember 2022, Presiden Jokowi menandatangani peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Sebagian teman-teman pekerja mungkin kebingungan. Mengapa setelah ada Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah banyak aturan ketenaga kerjaan di Indonesia, kemudian muncul lagi Perpu Cipta Kerja? Apalagi, sebagaimana kita ketahui pada 25 November 2021, Mahkamah Konstitusi telah menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai inkonstitusional bersyarat atau pembentukannya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan diucapkan atau hingga 25 November tahun 2023. Ingin tahu mengenai Perpu Cipta Kerja dan kedudukannya terhadap Undang-Undang Cipta Kerja? Yuk teman-teman kita lihat. Apa itu Perpu? Peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam sebuah undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan P3. Di dalamnya menyebutkan beberapa jenis aturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengatur tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan sebuah aturan hingga dapat disahkan. Undang-Undang P3 mengenal peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu sebagai peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, masuk dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang P3. Berbeda dengan undang-undang yang dibahas dan dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR bersama dengan Presiden, Perpu adalah produk hukum yang dapat dibentuk sepihak oleh Presiden. DPR hanya memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap Perpu, masuk dalam pasal 52 Undang-Undang P3. Artinya, tanpa proses legislasi di DPR, Perpu sudah berlaku sejak pemerintah menetapkannya dan mendapatkan persetujuan dari DPR. Namun, agar tak disalahgunakan, Undang-Undang P3 memberi persyaratan adanya hal ikhwal kegentingan yang memaksa, hingga sebuah Perpu dianggap sah untuk diterbitkan. Teman-teman, apakah kegentingan yang memaksa dari Perpu Cipta Kerja? Putusan Mahkamah Konstitusi memuat 3 syarat atau kondisi agar disebut sebagai kegentingan yang memaksa, yakni yang pertama, kebutuhan mendesak penyelesaian masalah hukum secara cepat. Kedua, peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan sebelum ada atau belum memadai. Dan yang ketiga, kekosongan hukum yang terjadi tidak dapat diatasi dengan prosedur pembuatan undang-undang yang pada umumnya membutuhkan waktu yang lama. Dalam pertimbangan atau alasan yang menggambarkan kegentingan yang memaksa dari Perpu Cipta Kerja, pemerintah menyebutkan perlunya Perpu guna merespon kebutuhan mendesak dan mengantisipasi kondisi ekonomi dan geopolitik global. Pemerintah juga menganggap penting menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi yang menyebut Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat, mengingat putusan ini telah membawa dampak kekosongan hukum hingga sepatutnya diterbitkan aturan untuk mengisi kekosongan hukum dan menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Apakah Perpu Cipta Kerja mengubah Undang-Undang Cipta Kerja? Hampir seluruh aturan dalam Perpu Cipta Kerja mengadopsi aturan yang berlaku di Undang-Undang Cipta Kerja. Misalnya, ruang lingkup yang diatur oleh Perpu Cipta Kerja sama dengan Undang-Undang Cipta Kerja, termasuk di dalamnya ruang lingkup ketenagakerjaan. Demikian pula, tujuan di balik pembentukan Perpu Cipta Kerja sama persis dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Namun demikian,
terdapat hal penting yang diubah oleh Perpu Cipta Kerja. Pada pasal mengenai upah minimum, Perpu menambahkan pasal 88F yang menegaskan dalam keadaan tertentu, pemerintah dapat menetapkan formula perhitungan upah minimum yang berbeda dengan formula perhitungan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 88D ayat 2. Aturan demikian belum pernah ada baik dalam Undang-Undang Cipta Kerja maupun peraturan turunannya mengenai pengupahan, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021. Artinya, melalui Perpu Cipta Kerja yang proses pembentukannya tertutup dan makin sulit mendapatkan partisipasi publik atau buruh, pemerintah dapat saja mengubah aturan ketenagakerjaan, bahkan yang paling krusial sekalipun yakni mengenai pengupahan. Apakah Undang-Undang Cipta Kerja masih berlaku setelah terbitnya Perpu Cipta Kerja? Jawabnya adalah ya. Pada bab 15 pasal 184 Perpu Cipta Kerja menyebut semua peraturan pelaksana dari Undang-Undang Cipta Kerja masih berlaku selama tidak bertentangan dengan Perpu Cipta Kerja. Selain itu, Undang-Undang P3 menegaskan bahwa hierarki Perpu berada di bawah Undang-Undang, yang artinya kekuatan hukum Undang-Undang lebih tinggi daripada Perpu. Dalam hal Perpu bertentangan dengan Undang-Undang, maka yang berlaku adalah Undang-Undang. Bagaimana sikap pimpinan serikat pekerja atau serikat buruh pada Perpu Cipta Kerja? Serikat pekerja atau serikat buruh memberikan beragam tanggapan terkait Perpu Cipta Kerja. Sebagian besar dari gerakan buruh melakukan penolakan. Gelombang penolakan pun sudah terjadi sejak Undang-Undang Cipta Kerja dibahas dan ditetapkan. Demikian pula, review terhadap Undang-Undang Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi pun diinisiasi sebagian besar oleh gerakan buruh. Oleh karenanya, ketika dinyatakan inkonstitusional bersyarat, putusan ini disambut baik dan dianggap sebagai kemenangan bagi kaum buruh. Sayangnya, meski telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat, Undang-Undang Cipta Kerja dan aturan turunannya tetap berlaku dan beberapa aturan di dalamnya telah menjadi dasar hukum memperburuk kondisi kerja buruh. Serikat pekerja atau serikat buruh berharap pembuat undang-undang mengindahkan amanat putusan Mahkamah Konstitusi untuk memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja dan melibatkan partisipasi publik yang bermakna. Faktanya, pemerintah justru menjawab harapan ini dengan menguatkan Cipta Kerja menggunakan jenis peraturan perundang-undangan yang pembahasannya tertutup. Tanpa partisipasi publik, hal ini terlihat dari pembahasan dan persetujuan Perpu oleh DPR yang hanya berlangsung selama 47 hari. Banyak pihak menyebut Perpu ini juga melanggar amanat dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan negara untuk menangguhkan segala tindakan atau kebijakan strategis. Selain itu, ia melarang negara untuk menerbitkan peraturan pelaksana baru terkait Undang-Undang Cipta Kerja selama 2 tahun sejak dianggapnya institusional bersyarat. Berbagai alasan inilah yang melatar belakangi sikap pimpinan sejumlah serikat pekerja atau serikat buruh menolak isi maupun proses pembentukan Perpu Cipta Kerja dan melakukan uji formil dan juga uji material terhadap Perpu Cipta Kerja. Teman-teman, ini adalah sumber dan dasar hukumnya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu sesi kita kali ini. Semoga hal ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa lagi di sesi berikutnya bersama saya Budi di Rewata Channel. Terima kasih.